Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ibu-ibu, kita sekarang berada di pekan pertama bulan Sya'ban. InsyaAllah 23 atau 22 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang kita tunggu bersama. Marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan kita semua panjang umur. Karena memang tidak ada jaminan kita ini akan bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Ibu lihat kanan kiri, Ramadan yang lalu ada sebagian saudara kita bersama dengan kita, tapi hari ini sudah tidak kita lihat. Apakah 22 hari ke depan kita bisa berjumpa dengan Ramadan? Itu yang menentukan takdir Allah. Ya. Maka orang yang cerdas tidak akan menyia-nyiakan sisa waktu ini. Pasti dia tersenyum. Dia memohon kepada Allah mudah-mudahan panjang umur. Apa yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke depan diperjumpakan dengan Ramadan. Ibu-ibu, begitu dahsyatnya Ramadan ini peristiwa tahunan, proyek Allah tiap tahun datang. Dan inilah cara Allah menunjukkan bentuk cintanya kepada kita semua. Kita ini dijadikan umat Muhammad yang secara umur pendek umur kita ini, tidak panjang. Kalau umur umat sebelum kita ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Jadi kalau di jumlah amalnya pasti kita kalah dibandingkan dengan umat sebelum kita. Tapi bentuk cintanya Allah kepada kita, Allah munculkan tiap tahun ada satu bulan namanya Ramadan. Insya Allah kalau ibu maksimal memanfaatkan momentum Ramadan dengan benar, kita ini menjadi manusia paling mulia di dunia. Ya, mengalahkan ketertinggalan kita dengan umat-umat sebelum kita. Nah, nanti kita bahas ini. Jadi dulu, makanya dulu ulama-ulama salaf kita menyambut Ramadan itu bukan hari-hari seperti ini. Bahkan 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah mempersiapkan diri. Kalau 6 bulan itu kalau mundur ya, Ramadan, Sya'ban, Rajab, Jumadil Tsani, Jumadil Awal, Rabiul Tsani, Rabiul Awal. Di mana kita Rabiul Awal sibuk memperingati Maulid Nabi. Tapi justru generasi pertama dulu para sahabat itu memikirkan nyampe tidak ya saya ke Ramadan ini. Jadi mereka ada isyar. Hadis yang panjang dari Rasulullah. Atakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrul unzila fil Quran. Itu panjang hadisnya itu. Akan datang menemui kalian bulan mulia, bulan agung, bulan penuh keberkahan, bulan turunnya Al-Quran, bulan diterimanya doa, bulan dihapuskannya dosa, bulan ada kepastian kita masuk surga. Allah Akbar, itu disampaikan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Sampai kemudian
mendekati Ramadan tinggal 2 bulan, para sahabat itu berdoa. Doanya sering kita dengar itu ya. Ada yang mengatakan para tabi'in kan tidak menyalahi aturan doa ini. Bukan dari Nabi memang, tapi doa ini istimewa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami. Apa berkahi itu? Beri barokah kami. Apa barokah itu? Sini kita mengatakan berkah-berkah, barokah. Banyak kebaikan semuanya. Ya, barokah itu kalau orang Madura Bu, pengajian begini ustaznya pulang-pulang bawa apa? Berkah. Nanti habis ini dapat. Itu berkah ya. Kenapa? Ada nilai kebaikannya. Nasi yang dia bawa, kue yang dia bawa, nanti dimakan bersama sama keluarganya. Luar biasa. Ini aspek sosialnya tinggi. Kok dibetah-betahkan juga kan? Juga ya. Kita hanya melihat secara apa ya, kasat mata saja, tapi dampak dari semua itu tidak pernah dibahas. Padahal nggak ngasih itu pun juga nggak apa-apa pula. Sampai ngasih berkah dianggap ya, repot dia. Nah ibu coba lihat, mereka berdoa, berkahi kami, beri barokah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan karuniakan kami bisa berjumpa dengan Ramadan. Seakan-akan itu, kalau kita gagal meraih keberkahan pada Rajab dan Sya'ban, jangan harap kita akan bisa meraih keberkahan di bulan Ramadan. Kira-kira begitu. Maka ibu sekalian, al-barakah kata para ulama, ziyadatul khairat. Ziyadatul khairat, bertambahnya nilai kebaikan. Barokah ini ibu bukan banyak, bukan. Barokah ini ibu punya harta barokah, banyak kebaikannya. Ibu punya suami barokah, ibu punya kesehatan barokah, punya ilmu barokah, punya mantu barokah, punya anak barokah, punya pekerjaan barokah, rumah tangganya pun juga barokah. Barokah ini tidak menyelisihi aturan Allah. Barokah ini kalau dalam bahasa rezeki itu bima yurdir rahman. Kalau ibu merasa langkah-langkah kita ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sampaikan, ibu pastikan hari-hari kita ini, detik-detik kita ini, khususnya di bulan Sya'ban ini, Bu, adalah detik-detik, hari-hari, menit-menit, jam-jam yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan saya ini diridai oleh Allah. Langkah ibu, pekerjaan ibu, diri sampai tidurnya kita diridai oleh Allah. Ya perjalanannya itu. Kenapa? Saya mau ketemu dengan Ramadan masalahnya. Mau berjumpa dengan Ramadan. Imam Hasan Al-Basri rahmatullah alaih mengatakan Rajab itu memang bulan menanam, syahrul zar', bulan menanam kebaikan tadi itu, yang tidak biasa sholat tepat waktu, salat tepat waktu, yang tidak biasa berinfak, yang tidak biasa salat malam, salat maghrib. Berarti kita akan menjaga tanaman itu, mengistiqomahkan tanaman, bahkan lebih baik dengan disiraman-siraman lebih baik lagi, kan begitu. Masuk Ramadan, tinggal kita memanen pahala. Karena ibu sudah terbiasa 2 bulan terakhir ini habit dengan amal kebaikan, amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk Ramadan enteng semuanya. Nah, izinkan saya di sore yang sangat mulia ini
karena ini bulan Sya'ban ya, saya ingin mengangkat salah satu keistimewaan bulan Sya'ban ini. Ini hadis yang pertama dari sahabat Usama bin Zaid, hibbu Rasulillah, kecintaan Rasul, sahabat yang sangat dicintai sama Nabi. Beliau sampai terkagum-kagum, terheran-heran. Justru Nabi itu di bulan Sya'ban ini semangat sekali beribadahnya. Sahabat semangatnya di bulan Rajab, karena Rajab termasuk satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Tapi Nabi justru di bulan Sya'bannya lebih semangat lagi. Sampai kata Aisyah menyempurnakan hadis ini, tidak ada bulan yang Nabi berpuasa satu bulan penuh kecuali Ramadan. Dan yang hampir menyerupai Ramadan banyaknya puasa kecuali di bulan Sya'ban ini. Ini yang ditanyakan oleh siapa? Usama bin Zaid tadi itu. Mali araka tasumu syahran ya Rasulullah fi hadha syahr. Ada apa ya Rasulullah? Kok sampai berpuasa banyak sekali di bulan ini? Pada kami kemarin baru saja melewati bulan apa? Rajab. Rejep kata orang Madura ya. Rajab. Rajab dan kau biarkan kami salat malam. Kau biarkan kami banyak puasa. Kau biarkan kami salat tepat waktu. Kau biarkan kami kami senang bu melihat sahabat seperti itu. Tapi justru Nabi di bulan ini, Sya'ban ini yang sudah sekarang ini tanggal 7 ya, luar biasa. Nabi semangat bu. Bahkan katanya hari-harinya banyak puasa. Apa jawaban Nabi? Dzaka syahrun yaqulu anhu katsirun minan nas. Ini bulan Sya'ban ini banyak di antara kalian manusia ini, umatku ini melalaikannya, santai. Padahal di bulan ini, memang bulan ini diapit ma baina Rajab wa Ramadan, diapit oleh 2 bulan mulia dan bulan sangat mulia. Tengah-tengahnya apa? Sya'ban. Padahal di bulan inilah turfa'u a'malul ibad ila rabbil alamin. Amal-amal manusia katanya ibu itu langsung dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu sibuk-sibuknya malaikat sekarang ini. Nah, iya betul. Karena nanti tutup tahunnya yang saya akan bahas namanya nisfu Sya'ban. Saya juga harus meluruskan bab ini. Ya, saya harus meluruskan bab ini. Ibu-ibu, saya berani mengatakan kita tidak boleh santai di bulan Sya'ban ini. Insya Allah pengajian kita sore ini langsung malaikat mencatat, dilaporkan kepada Allah. Sebagaimana saudara yang lain yang sedang dangdutan tidak dangdutannya itu. Jadi tinggal kita milih amal apa yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal detik-detiknya semua dilaporkan oleh malaikat kepada. Fa uhibbu kata Nabi ayyur fa'amali wa ana sha'im. Aku ingin diangkat ketika amalku dilaporkan oleh malaikat kepada Allah, aku dalam kondisi berpuasa. Maka ibu memang di bulan Sya'ban ini Nabi banyak apa? Berpuasa. Kalau saya menyimpulkan tidak hanya puasa, amal saleh apapun bulan. Jadikan bulan Rajab dan Sya'ban, khususnya Sya'ban ini ibu, ini pemanasan yang serius bagi kita untuk menyambut datangnya. Saya kok nggak meyakini kita ini akan menikmati puasa Ramadan kalau hari-hari seperti ini itu tidak pernah puasa sunnah. Beban nanti masuk puasa lagi 1 bulan ini. Ya, saya kok tidak yakin ibu nanti akan menikmati sholat tarawih, tidak pernah absen 1 malam pun, dan menikmati sholat tarawih. Qiyamul lail, Ramadan yang luar biasa, beliau lapar siangnya, malamnya masih sujud ruku. Itu kalau pada malam-malam seperti ini ibu tidak pernah sholat malam. Saya kok tidak yakin juga ibu akan bisa menikmati khatam Quran 1 kali minimal di bulan Ramadan kalau hari seperti ini ibu tidak pernah buka Quran sama sekali. Kalau lama baca bu, ngejar target nanti bu. Kalau ngejar target, cepat-cepat. Kalau udah selesai, alhamdulillah. Kayak ada beban bu.
Padahal Quran kan menyenangkan seharusnya. Quran ini kan membuat dada kita lapang. Quran ini menyenangkan sumpah. Ada hidayah di situ, ada nur, ada cahaya. Kok jadi beban? Kenapa? Di bulan seperti ini, di hari-hari seperti ini, kita tidak akrab dengan Al-Quran. Saya mewasiatkan buat saya pribadi, keluarga saya, ibu-ibu semua yang hadir di sini, ayo buka Qurannya lagi ya. Ini malam Jumat ya, baca Al-Kahfinya, serius. Al-Kahfi yang terbaik, karena ini bulan apa? Bulan Sya'ban. Ya, nanti besok subuhnya tepat waktu. Saya tidak mau main-main. Kalau perlu tidak usah tidur lagi pada subuh sampai syuruk. Perlu beraja main ibu ya. Wajah ini wajah tidur semua ini. Bengkak-bengkak semua kelihatan. Aduh, ya sudahlah. Kalau bisa, ayo latihan, enak. Ibu itu subuh itu malaikat turun menyaksikan salat subuhnya itu. Nah, sampai bingung malaikat. Aku heran pada umat Muhammad ini, pada ulana ini. Mutijun, Usuka, disebut malaikat. Disebut. Saya bingung sama suka ini Allah itu. Subuh saya perhatikan dia sujud, dia rukuk dan tidak terburu-buru. Qurannya juga dibaca. Nanti sore buat laporannya sore asar sekarang ini. Asarnya pun juga tepat waktu. Asarnya bukan 4:30, tepat waktu. Quran juga dibaca lagi. Jadi kebanggaan malaikat. Dan malaikat nanti akan jadi saksi memberikan syafaat kepada kita semua. Jangan main-main lah ya. Selesai sudah. Santai-santai selesai dulu. Banyak nonton televisi selesai. Lihat YouTube selesai dulu. Main TikTok selesai sudah. Ya sesekali mungkin seperempat jam, 5 menit hiburan saja, tidak ada masalah. Biar tak sumpah ke ya. Saya paham kalau langsung drastis agak susah. Saya nyambung gitu. Tapi kalau dominan gitu, dominan pikirnya, dominan ibu masak dikir. Allah, alhamdulillah. Nanti masakannya enak gitu. Betul tuh. Niatkan, ibu lagi sedang apa gitu, sedang nyambung dikir. Pokoknya hari ini saya ingin dekat dengan Allah. Kenapa? Sebentar lagi saya akan berjumpa dengan bulan yang lebih mulia lagi. Namanya bulan Ramadan. Oke, ini satu poin ya. Jadi poin pertama, Nabi mengingatkan kepada kita, hari-hari Sya'ban ini adalah hari-hari pelaporan malaikat untuk melaporkan amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya itu nanti di malam nisfu Sya'ban. Begini, saya ini harus meluruskan bab ini biar tidak salah tafsir ya, salah paham. Memang ada orang yang kadang-kadang mensikapi malam nisfu Sya'ban berlebihan. Tahu berlebihan? Sampai seakan-akan melebihi sakwannya daripada Ramadan. Tidak juga. Nabi hanya minta kepada kita munajat saja kepada Allah, minta supaya amal soleh kita diterima dan dosa kita diampuni. Katanya ibu malam tutup tahun, buku besar ibu itu akan dilaporkan utuh kepada Allah. Nyambung. Kesempatan malam itu ibu minta pada Allah, ya Allah, selama 1 tahun ini banyak dosa yang saya perbuat, ampuni. Mungkin kami sudah lupa dosa apa itu, tapi Allah tidak pernah lupa, ya kan? Ya, ibu minta sama Allah, karena nanti akan dibongkar semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari kiamat itu dibuka semua, tidak ada yang lupa bagi Allah itu. Sampai lirikan mata yang nakal pun Allah juga catat itu. Ibu melirik begini, itu melirik curiga, ya, melirik karena kehati-hatian, ya, melirik karena takut, itu Allah tahu semua bu. Ibu senyum ya, senyum bahagia, senyum ngenyek, ya, senyum apa? Senyum ingin memberikan sedekah. Allah tahu semua, dibongkar semua oleh Allah Subhanahu wa taala.
minta pada malam nisfu Sya'ban doa yang terbaik. Proporsional. Silakan mau dimukaddimai dengan baca Quran dulu, doa Yasin, mutabar, mau silakan. Ya, biasanya kalau kalangan-kalangan tradisional banyak baca Yasin. Saya sih selama itu hanya untuk tawassul, tidak disakralkan dan tidak dianggap itu sunnah dari Nabi, ya tidak ada masalah, silakan. Tapi jangan disakralkan, jangan seakan harus begini ngisi apa? Ngisi malam Sya'ban. Kalau saya pribadi Bu, saya ngaji sama ibunya anak, kalau ada anak sama anak, kita lanjutkan bacaan Quran, cuma nambah 1 juz lagi. Kemudian kita evaluasi bersama-sama. Saya tidak pernah merasa malu minta maaf pada anak-anak saya. Abi banyak salah gitu. Itu kadang-kadang jadi tangisan gitu. Anak yang menangis juga, aku yang salah gitu. Buat suasana ibu betul-betul pada malam itu tidak punya dosa. Nyambung ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Nah, satu sisi Bu, ada satu kelompok yang menafikan sama sekali malam nisfu Sya'ban. Belasan kalau usah nisfu Sya'ban, ya, pertengahan Sya'ban, seperempat Sya'ban, sepertiga Sya'ban, nggak ada, semua malamnya Allah. Sepintas omongan ini benar, ya, tapi penuh kekacauan. Ini yang berbicara Rasulullah masalahnya. Bagaimana bahasa Nabi? Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Imam Albani mensahihkan hadis ini. Inna Allah la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memantau langsung. Dalam satu riwayat, nazala ila sama'i dunya, turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia. Ibu lihat tadi di atas itu. Dan melihat kita semua ini. Allah memproklamirkan diri kepada kita semua, menawarkan kepada kita semua. Wa yaghfiru li jami'i khalqi. Seluruh makhluk yang bertobat kepada Allah, dosanya semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam apa itu? Dosa apakah nanti Jumat juga tidak? Ada juga Ibu. Cuma ini malam lebih sakral lagi. Kan tidak ada salah Ibu. Kalau Ibu mengulangi lagi ya tentang pertobatan itu. Dan seluruh amal saleh yang kita lakukan semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu minta, ya Allah, aku sudah haji pernah 2 kali, pernah 3 kali, aku sudah umrah hampir tiap Ramadan. Jangan sampai umrahku sia-sia. Terimalah ya Allah. Aku tiap tahun mengeluarkan zakat, aku berinfak tiap bulan. Jangan sampai itu sia-sia, tidak punya nilai di matamu. Ikhlaskan diri itu semua untukmu ya Allah. Sampaikan semua pada Allah Ta'ala. Termasuk juga dosa yang kita perbuat. Dosa seberat apapun pula, atau pernah bunuh orang. Apalagi kita bukan pembunuh, ya kan? Kita kan bukan pembunuh Bu ya. Bukan berzina juga, bukan orang penikmat makan uang riba, ya. Bukan orang yang suka mengurangi timbangan ketika jual beli, bukan orang penipu, bukan. Kita orang yang maklumlah manusia pasti ada dosa. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Nabi itu, "Fayaghfiru li jami'i khalqi." Allah akan mengampuni semua makhluknya yang mau beristighfar dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada 2 orang Bu yang apa? Yang ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Dan dosanya pun juga tidak akan diampuni walaupun dia bertobat pada malam nisfu Sya'ban. Siapa 2 orang itu? Yang pertama, ahli syirik, pelaku syirik. Halo? Pelaku orang yang suka bermain-main dengan dunia jin, sumpah-sumpah kedukun. Halo Bu, ini ada satu ya. Enggak, saya ngomong begini karena saya dengar makanya ada. Senang membuat bahlul suaminya itu. Mohon maaf saya bicara begini. Gampang. Bisa diatur itu. Loh, ada itu terungkap dan bangga menciptakan begitu. Mertua dibuat bahlul bisa itu Bu, ya. Dan dia sedang bermain dengan dunia-dunia seperti itu. Orang kayak gini Bu, dia tahajudnya tiap malam,
umrahnya tiap Ramadan, Qurannya 1 juz dia baca, apalagi ibu, salatnya tepat waktu, infak setiap Jumat, apalagi ibu, dan lain sebagainya, hatta ya Allah nggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai orang itu meninggalkan kebiasaan syiriknya itu, betul-betul beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau dia tidak bertobat. Adapun dosa-dosa yang lain lupa dia tidak bertobat mungkin diampuni oleh Allah. Tapi syirik harus berangkat dari kesadaran dia, saya bertobat akan dosa syirik ini. Karena itu langsung berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah yang menciptakan kita, Allah sudah mengatur rezeki kita, masih belum percaya sama Allah Ta'ala. Nyambung dulu. Ya. Pastikan kita ini orang bertauhid, orang beriman, orang berakidah dengan benar. Ya, ini mumpung kita mau masuk Ramadan atau mau menjelang Ramadan, mau masuk malam Nisfu Sya'ban, biar nanti amal soleh kita semuanya diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah. Yang kedua, apa yang kedua ini Bu? Ini yang paling saya takuti justru ini. Asyahnahu fima bainahum. Wa riwayah itu awil masyahin, orang yang saling bermusuhan satu sama lain. Kalau tadi itu syirik hablum minallahnya selesai, kalau yang kedua ini adalah hablum minannasnya. Ibu silakan lihat sekarang ini ya. Sebelum kemana-mana, saya hanya ingin mengingatkan, saya termasuk saya pribadi ini, ya. Bukan termasuk ya, saya pribadi Muslim. Bagaimana hubungan kita dengan keluarga besar? Orang tua, mertua, ya, orang tua, mertua. Ini pertanyaan yang paling simpel aja sekarang. Ibu hari ini sudah berdoa tidak buat orang tua dan mertua? Ya, kalau sudah alhamdulillah. Kalau enggak, saya khawatir ini terputus hubungan kita ya. Kalau udah baik dengan orang tua mertua, bagaimana hubungan saya dengan kakak adik saya? Kakaknya kakak ini Bu, yang satu rahim dengan ibu, satu ibu, satu ayah ya. Kakak dan adik kita sendiri. Kalau masih kecil enak ya. Kalau sudah sama-sama berkeluarga, apalagi orang tua kita banyak meninggalkan, ya gitu. Terus tukarannya itu sampai ketahuan sama orang, saling menjelek-jelekkan. Saya nasihati kakakku, ini ngambil telinga saya Bu. Saya tahu sama orang istimewa, saya sih tidak pernah diurus. Ini sudah masalah nih Bu. Ya walaupun yang ngomong ini juga masalah. Ya, yang kuat, yang madul itu masalah. Karena dia membuka awal keluarga sendiri. Bu, hati-hati Bu ya, kakak adik. Terus paman, bibi, ami, amma, halati, ya. Kita kan begitu ya? Nyambung tidak silaturahim kita pada mereka? Bu, mohon maaf kalau sampai di sini saja masih ada masalah. Pastikan nanti setelah pengajian ini datangi mereka semua. Bahwa saya tidak punya masalah. Kalau ada salah, saya minta maaf. Bahkan Ibu sampaikan kalau dia punya salah pada kami maafkan sebelum dia minta maaf pada kami. Istimewa itu nanti memperlancar ibadah itu, mempermudah diterimanya doa-doa kita. Ya, khususnya di Nisfu Sya'ban nanti itu. Terus setelah itu ke samping suami kalau ibu ya.
cerai dengan suami. Yang cerai ya. Mudah-mudahan tidak yang cerai. Jangan sampai terputus begitu aja. Apalagi udah punya anak dengannya. Pastikan ini suami, mantan suami saya jadi saudara saya sekarang. Tidak boleh dipermusuhan. Ya sudah, cerai. Ini sekarang jadi saudara dengan saya. Tidak boleh buka-bukaan masa lalu. Tutup tuh, Bu. Enak saya ngomong begini, Bu. Boleh semua kan? Ya. Memang ya harus enak. Namanya Ustaz, Bu, ya. Harus semua apa adanya. Bu, hati-hati loh, Bu. Hati. Hatta dengan mantan suami. Apalagi suami sendiri. Ini pastikan bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan ini bulan keluarga. Nah, nanti disempurnakan lagi pada 3 bulan berikutnya berturut-turut. Zulqa'dah, Dzulhijjah itu lebih mesra lagi nanti. Institusi keluarga ini, lembaga keluarga ini, Bu, keluarga ini, Bu, jangan main-main. Yang mempertemukan ibu dengan suami itu Allah. Sampai Allah mengatakan Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah. Aku maha suci loh, kata Allah, yang telah menjadikan segala sesuatu itu berkeluarga, berpasangan-pasangan. Berarti kalau kita memecahkan rumah tangga ini, berarti ibu telah merobek-robek kesucian Allah. Ibu berhadapan dengan siapa? Allah. Dan main-main. Ini sering saya sampaikan, Bu. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Tanda kebesaran Allah. Allah menciptakan kamu hidup berkeluarga, berpasangan-pasangan. Berarti kita ini, Bu, gambaran dari tanda kebesaran Allah. Yang membuat saya dengan Maria, ini, Bu, dengan anak-anak saya ini, Bu, jadi keluarga ini, saya harus menunjukkan pada orang lain, pada dunia, saya ini merupakan tanda kebesaran Allah. Kalau saya ada masalah dengan keluarga ini, berarti saya menggoncang tanda kebesaran Allah. Berhadapan dengan siapa kali ini, Bu? Makanya orang yang gagal dalam rumah tangganya bakal banyak masalah tuh. Memang dibuat banyak masalah oleh Allah. Kenapa? Tidak menghargai kesucian Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian, Bu, ini pastikan al-masyahid, permusuhan tidak terjadi. Apalagi dengan suami, hatta mantan suami. Surganya itu di suami, Bu. Loh, yang protes kayak yang menciptakan surga aja. Loh, itu kan bahasa saya, Bu. Rasulullah mengatakan, ibu kalau dengan Allah sudah mesra, wanita itu, Bu, kalau sudah salat tepat waktu, puasanya dilaksanakan, taat pada suami, masuk surga lewat pintu manapun pula itu. Jadi apa? Kalau saya masih dipilih Allah Ta'ala, kalau ibu pilih sendiri, min aibabin sya, dari pintu manapun ibu suka, silakan masuk. Ibu bahagia, suami ibu bahagia sama ibu, senang sama ibu, ridha sama ibu, selesai juga. Ya, ini panjang kalau saya bicara keluarga. Pengajiannya Sya'ban. Terus selesai ibu, Pak, sampaikan lagi dengan ipar. Halo ipar, Bu ya. Baik ibu jadi ipar atau ibu punya ipar? Kan sama-sama ya. Saya jadi ipar, Bu. Saya jadi ipar. Dari ipar dari suami kakak saya, ipar. Saya juga punya ipar dari saudara istri saya. Jangan sampai ini juga terputus hubungan masalah. Walaupun kadang-kadang ipar ada yang khayir, Bu ya. Ada yang setengah khayir. Ada yang seperempat khayir. Ada yang ganyan terus, boleh nikah ganyan terus. Kalau itu ipar lawan jenis saya mau. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pastikan ibu tidak punya masalah dengan ipar. Hatta ada masalah, saya, Bu, sampai sekarang setiap ada masalah, orang bermasalah dengan saya, Bu, saya mengajak diri,
Saya juga pernah merasakan hal yang sama pula, cuma masalah saya ditutup oleh Allah. Dan saya bersyukur karena problem saya, dosa saya ditutup oleh Allah. Ada orang berbuat dosa kepada saya, mengganyang saya, tapi sebelum saya berpikir macam-macam, saya evaluasi diri. Mungkin cara Allah untuk membalas kepada saya. Cuma masalah saya tidak sampai kelihatan sama orang lain. Itu selesai. Nanti ibu setiap memandang orang itu dengan pandangan cinta. Iya, pandangan rahmah, pandangan kasih sayang. Tidak ada permusuhan. Memang kita tidak boleh bermusuhan. Nah setelah itu baru dilebarkan ya. Saya lebar selebar-lebarnya dengan tetangga. Ada masalah tidak dengan tetangga? Alhamdulillah. Kalau tidak ada alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Memang tetangga ibu kalau pasti mati sekali. Saya merasakan sekali gitu. Saling dijaga, saling menjaga, saling ngasih, enak. Tiba-tiba nanti datang dari tetangga nasi uraku. Waduh, besoknya rambutan. Kita juga begitu. Sudah tidak sepi hidup ini. Kenapa? Karena tetangga baik. Dan tetangga dalam Al-Quran disebut itu walidil qurba, yaitu wal jaril junub, tetangga yang berdekatan dengan kita itu. Tetangga bu, saya berharap ibu yang ikut pengajian kemisan tidak ada masalah dengan tetangga. Kalau ada, mumpung belum susyabar, pastikan saling memaafkan satu sama lain. Ya, ini panjang kalau saya bahas masalah tetangga. Termasuk juga antar jemaah pengajian begini. Halo. Kadang tukaran juga tuh ada bu. Biasanya juga bawa barang ke sini bu. Pengajian. Bawa frozen, bawa apa gitu. Bawa bintang. Terus beli. Lama-kelamaan hutang. Tidak bayar. Lupa suka tukaran. Ini ibu yang paling banyak. Urusan frozen dulu. Urusan ya Allah. Tapi kalau yang utang harus tahu diri, jangan bikin masalah. Yang pun. Kalau ibu, kalau ada di antara kita tidak mampu, kan ngomong di saudara kita tidak perlu malu. Bilang apa adanya. Saya punya komitmen. Anak punya utang loh ya, nanti. Mungkin dia tersentuh. Yes, halal, balas, selesai sudah. Halal, alhamdulillah. Kenapa? Karena kita jujur. Tapi kalau tidak jujur, waduh, nyakitin orang. Minjamnya halus, begitu mau ditagih, bentak-bentak lagi. Ini zalim, itu bentuk kezaliman di lapangan seperti itu ya. Ini semua menghambat tidak diterimanya amal soleh kita. Menghambat tidak diterimanya, tidak diampuninya dosa-dosa kita juga. Ya, pastikan kita pada semua manusia ini tidak punya masalah. Kata Nabi, hatta yastaliha, sampai orang itu akur kembali, damai kembali. Ya, memang itulah. Ini puasa nanti punya musuh tidak tenang. Ya, satu keluarga, keluarga besar. Ada satu saja yang nyambung dengan itu. Sampai masuk Ramadan masih belum sabar-sabaran, belum tegur sabar. Tiba-tiba ibu diundang makan bersama, makan takjil bersama, ada bulan. Wudhu. Itu terus tuh, lirik lagi. Sampai makannya banyak atau tidak diperhatikan dengan ibu. Dan enak semua orang udah tidak boleh musuh. Saya kadang-kadang ketemu tak bisa senyum. Tak bisa senyum. Lama-lama kita juga.
dipaksakan, nggak boleh. Alhamdulillah, berarti Allah telah menyatukan hati saya dengan hatinya orang. Enak bu, kalau orang punya dendam itu enak. Paling ini banyak orang. Ibu, tidak usah jauh-jauh loh. Ibu coba bermasalah dengan suami. Suami datang, sumpah. Iya apa enggak? Semua merasakan. Saya bermasalah dengan Maryam. Terus saya datang duluan. Maryam datang, Assalamualaikum. Salam. Orang kalau tidak punya masalah, hatinya bersih itu paling nikmatnya orang. Ramadan momentum untuk kita dengan Allah selesai dengan antar manusia. Jadi ini dimulai dari bulan Sya'ban dan Rajab kemarin. Pastikan khususnya nanti pada malam nisfu Sya'bannya itu pastikan ketika berdoa sama Allah, saya tidak punya masalah dengan siapapun pula. Saya tidak ingin terganjal doa saya karena saya ada masalah dengan orang lain. Yang punya utang bayar utangnya. Ya, biar nggak terganjal hatinya yang matanya seperti itu. Ibu, tentu kita bahagia sekali ya karena berarti Allah masih percaya pada kita panjang umur begini. Kan berarti Allah masih ngasih peluang kepada kita beramal saleh ya. Tersenyum lalu menghadapi Ramadan ini. Jangan jadi beban Ramadannya. Berbahagialah. Berarti Allah membuka peluang amal saleh bagi kita semua. Saya ingin menutup dengan sebuah ayat Allah. Ya ayyuhalladzina minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini ayat tak terlalu asing buat kita ya. Cuma tolong disadari. Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang termasuk dari situ. Panggilan itu tertuju tidak pada kita? Iman itu kuat kalau itu banyak amal salehnya. Yazidu bita'ah. Iman itu kuat kalau kita taat. Wa yanqusu bil ma'asi. Artinya Ramadan itu kutiba alaikumusiyam itu akan dinikmati kalau orang sudah terhindar. Imannya betul-betul apa? Ini panggilan spesial, hanya orang beriman. Gak ada iman, gak nyantol dengan proyek Ramadan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang Allah Akbar. Kutiba alaikumusiyam. Maka para ulama mengatakan i'dad imani ini, persiapan keimanan ini itu harus mulai sekarang. Ayo, yang tidak biasa salat malam, ini malam Jumat ya. Ayo kita salat malam, mulai malam ini tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, 2 rakaat 1 witir tidak jadi masalah. Nanti besok malam Sabtunya 4 rakaat 1 witir sampai masuk Ramadan betul-betul 11 rakaat. Enak itu, karena sudah ada apa? Sudah ada latihannya gitu. Qurannya dibaca sesuai dengan kemampuan kita. Tidak bisa setengah juz dulu. Sampai nanti seminggu menjelang Ramadan atau pertengahan Sya'ban nanti sudah tuntas ini bisa 1 juz setiap hari. Terus istiqomahkan setengah bulan berikutnya. Masuk Ramadan lebih istiqomah lagi. Hatam itu hatam. Dan hatamnya tidak kos-kosan. Tidak capek. Hatamnya memang nikmat baca Quran itu. Ya. Jangan lupa infaknya juga. Infak itu bukti kalau kita punya iman. Ibu berinfak itu bukti kalau ini titipannya Allah. Namanya dinamakan sadaqah. Sadaqah yasduqu sadaqatan. Jujur dengan harta yang dia pegang. Dinamakan sadaqah. Itu iman. Orang kalau bersedekah pasti punya iman. Ya. Ayo tiada hari kecuali kita berinfak sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, seperti itu. Terus apa? Puasa sunnahnya juga jangan lupa ya. Termasuk pada hari ini Ibu ya. Bu, udah cukup ya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur semuanya. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dengan Ramadan ini dengan suasana sehat walafiat. Allah karuniakan kita bisa puasa sempurna, bisa salat malam sempurna, bisa minimal 1 kali menghatamkan Al-Quran. Ya, terus doa-doa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai keluar dari bulan Ramadan 0 tidak punya dosa insyaallah ya. Bu, saya secara pribadi 10 tahun ini barangkali juga ada kesalahan. Dan ini kemudian takdir buat saya ya. Ya, amin terakhir. Saling memaafkan ya. Ada omongan-omongan yang ketus, nyelekit, musuh, segala macam yang masukkan dalam hati Bu ya. Ini mau syakban Bu saja ya. Jangan sampai
sampai kita kemudian ada suatu prasangka buruk satu sama lain, kosongkan rumah kita. Saya juga memaafkan kesalahan ibu, saya juga tolong doakan juga ibu ya. Saya minta doa satu aja, tidak apa-apa ibu ya. Tidak apa-apa. Ibu doakan saya satu aja, doakan saya ikhlas. Saya tidak minta yang lain, doakan ikhlas. Mudah-mudahan amal-amal Ustaz ini semua yang ada di sini Bu ya, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya pandai berbicara itu ya, tapi juga bisa mengamalkan apa yang dia bicarakan ya. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita, dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tak jumpa lagi Bu bulan Syawal besok, paling enggak kita jumpa di Jannah Raya insyaallah ya. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa nahnu fi sihhatin wa 'afiyatin wa anta radin 'anna wa 'inna 'ala siyami wa qiyamis salihil a'mal bi rahmatika ya akramar rahimin. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa salih a'malina bi rahmatika ya akramar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.